melaporkan Edi Darmawan Salihin ini, Krisnamurti, Tito, terhadap seorang oknum hakim yang memeriksa perkara nomor 777 Pit B tahun 2016 itu tentang kasus kopi sianida yang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan juga terhadap oknum-oknum jaksa yang melakukan pendakwaan dan penuntutan. Ini bisa memicu kemarahan pada institusi Polri terhadap Edi Darmawan Salihin. Jessica adalah korban, bagi saya adalah korban. Kenapa saya katakan korban? Korban daripada penyesatan hukum, korban daripada kekeliruan penerapan hukum, dan juga korban daripada semacam tuduhan-tuduhan, dakwaan-dakwaan, bahkan dia menjadi korban cemooh, fitnah. Nah, ini saya terpanggil di situ karena saya melihat bahwa dari kacamata batin saya, Jessica memang tidak bersalah. Tercatat sebanyak 3.800 advokat pembela Jessica Wongso akan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam rekayasa kasus kopi sianida, seperti ayah Mirna Edi Darmawan Salihin, hakim, jaksa, dan beberapa oknum lain. 3.800 advokat tersebut akan berupaya untuk membebaskan Jessica Wongso dengan memenjarakan terlebih dahulu oknum-oknum yang sudah membuat skenario kasus kopi sianida hingga membuat Jessica tersiksa dan mendapat banyak fitnah. Dari dalam jeruji, Jessica Wongso mengucapkan pernyataan yang mengharukan yang ia tulis melalui secarik kertas. Surat untuk Om Oto Hasibuan, Om Bostam dan tim, serta semua advokat dan warga Indonesia yang sedang memperjuangkan keadilan untuk saya. Tidak ada kata di dunia ini yang bisa mengutarakan berapa bersyukurnya saya atas semua doa, dukungan, dan perhatian yang saya dapatkan. Tidak hanya itu, saudara-saudari juga telah memberikan saya keberanian untuk mempunyai harapan lagi. Setiap hari saya berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk semuanya. Dan semoga perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan membuatkan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apapun hasilnya, saya akan selalu berterima kasih atas semuanya support yang saya dapatkan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Semangat, love, Jessica Kumala Wongso. Ada satu langkah hukum yang perlu kami lakukan adalah melaporkan Edi Darmawan Salihin ini, menyembunyikan barang bukti itu, sehingga dia dapat mengeluarkan barang bukti itu dan diperiksa keaslian dari barang bukti itu, gambar piksel itu, supaya ini terang, itu Bang ya. Dan yang kedua, ada juga perkataan dari Edi Darmawan Salihin ketika dia menyatakan permohonan maaf kepada Prof. Oto dalam YouTube-nya dia, dia menyatakan bahwa ada perjanjian antara penyidik dia dan polisi Australia supaya tidak menampilkan hal-hal yang membuat dihukum berat Jessica itu kan. Nah, ini perjanjian tertulis atau lisan? Ini pertama. Yang kedua, siapa yang melakukan perjanjian? Apakah institusi Polri dengan Kepolisian Federal Australia atau Edi Darmawan Salihin dengan Kepolisian Federal Australia atau penyidik pada saat itu? Nah, Edi Darmawan Salihin kan selalu membawa-bawa nama institusi Polri. Bahkan dalam permohonan maaf itu juga dia sempat menyatakan
dia memohon maaf pada Prof. Otto atas nama institusi Polri. Kapasitas Edi Darmawan Salihin sebagai apa? Di institusi Polri? Apakah dia sebagai juru bicara dari Kepolisian Republik Indonesia? Apakah dia sebagai penerangan umum dari Kepolisian Republik Indonesia? Apakah dia sebagai penyidik? Nah, ini perlu kita gali lagi karena berbagai hal yang diungkapkan oleh Edi Darmawan Salihin itu pertama membawa-bawa nama institusi Polri, yang kedua membawa-bawa nama oknum-oknum pejabat Polri, semacam Krisnamurti, Tito, dan beberapa pejabat lainnya yang dia bawa-bawa nama. Ini bisa memicu kemarahan pada institusi Polri terhadap Edi Darmawan Salihin, dan juga memicu kemarahan dari pejabat-pejabat atau oknum-oknum pejabat yang dia sebutkan tadi. Karena belum tentu oknum-oknum pejabat itu terlibat langsung dalam masalah ini. Ya kan? Nah, ini perlu kita kaji lebih mendalam lagi. Oleh karena itu ada beberapa hal-hal yang kami akan menempuh upaya hukum. Sebelum kami mengajukan PK, kami akan menempuh beberapa upaya hukum, baik terhadap Edi Darmawan Salihin, terhadap seorang oknum hakim yang memeriksa perkara nomor 777 Pit B tahun 2016 itu tentang kasus kopi sianida yang dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso, dan juga terhadap oknum-oknum jaksa yang melakukan pendakwaan dan penuntutan. Kita mulai dari pembuktian-pembuktian yang ada. Adapun keterangan kemarin saya baca dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung bahwa mengatakan bahwa mau apa lagi, ini kan sudah diperiksa 5 kali, baik itu banding, kasasi, PK dan sebagainya. Mau apa lagi? Mau PK sudah dinyatakan ditolak PK-nya pun, kalau ada novum bukti baru sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu bisa dibuka, apalagi ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan untuk dapat membuka satu peristiwa atau satu kasus itu bila ada novum bukti baru itu lagi. Ya kan, walaupun sudah 2 kali di PK masih bisa juga di PK. Ya kan, jadi hal-hal inilah Bang karena yang kami sedang lakukan untuk supaya membuat kasus kopi sianida dengan terpidana saat ini Jessica Kumala Wongso ini dapat kembali dibuka. 7 tahun berlalu Jessica mendekam di dalam penjara karena divonis bersalah dalam kematian Mirna dan dituduh telah menaruh racun di dalam kopi Mirna. Namun, ribuan advokat bahkan banyak masyarakat di luar sana yang masih meyakini Jessica tidak bersalah dan hanya korban yang difitnah oleh para oknum yang memiliki kepentingan tertentu. Seperti diketahui, para aparat penegak hukum yang menangani Jessica kebanyakan mendapat jabatan yang lebih tinggi usai berhasil memenjarakan Jessica. Maka dari itu, Otto Hasibuan bersama ribuan timnya akan berusaha merebut kembali keadilan bagi Jessica dan untuk masyarakat di Indonesia agar tidak ada lagi korban fitnah yang sengaja dikriminalisasi seperti Jessica Wongso.